무궁화 꽃이 피었습니다. 괜찮아? 그래 대신 가져간다. 오케이? 나 그렇게 어리숙한 그런 거 보면서 등이랑 지지고 Hai guys, bagaimana kabar kalian? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kali ini kami akan mencoba membahas alur cerita film yaitu Squid Game yang disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Tanpa berlama-lama, marilah kita bahas alur ceritanya. Squid Game mengisahkan perjuangan orang-orang yang terlilit hutang yang bertahan dalam permainan mematikan. Sebanyak 456 orang bermain dalam game mematikan ini demi mendapatkan hadiah 45,6 miliar won. Film diawali dengan memperlihatkan anak-anak yang sedang bermain permainan yang dinamakan game cumi-cumi, di mana mereka di sana sangat gembira menikmati masa kecil mereka tanpa ada masalah hidup yang harus ditanggung dan dipikirkan. Sebagian kita pasti pernah menikmati masa-masa seperti ini. Scene beralih ke masa sekarang di mana ada seorang pria yang bernama Ji-hoon yang tinggal berdua dengan ibunya. Ini orangnya. Ia adalah seseorang yang berprofesi sebagai supir dengan hidup yang serba kekurangan. Pernikahannya berakhir dengan perceraian, di mana anak satu-satunya harus ikut dengan ibu dan ayah tirinya akibat ketidakmampuan Ji-hoon dalam mencari nafkah untuk keluarga kecilnya itu. Di hari ulang tahun putrinya, Ji-hoon mencoba peruntungan dengan berjudi dengan mengambil uang simpanan ibunya secara diam-diam di saat ibunya pergi bekerja. Awalnya, ia mengalami kendala saat mengambil uang di ATM karena passwordnya dirubah oleh ibunya. Namun untuk percobaan keempat, ia pun berhasil memasukkan PIN yang benar, yaitu tanggal lahir putrinya. Gi-hoon mencoba peruntungan berjudi di pacuan kuda bersama sahabat karibnya yang senasib seperjudian. Meski awalnya kalah, Ji-hoon tidak putus asa dan kembali memasang nomor pilihannya. Keberuntungan sedang berpihak kepada Ji-hoon. Nomor tebakannya benar, ia pun berhasil mendapatkan uang hadiah dalam jumlah yang lumayan besar. Dengan perasaan senang, Ji-hoon menelpon putrinya dan mengajak makan malam dan boleh memesan apapun keinginan putrinya. Namun ternyata Dewi Keberuntungan tidak bertahan lama di sisi Ji-hoon. Rentenir yang meminjamkan uang kepadanya datang di saat yang tidak tepat. Ji-hoon pun berlari kabur namun tetap tertangkap. Uang hadiah Ji-hoon dicuri oleh perempuan muda yang menabraknya saat berlari. Ini orangnya. Terpaksa ia rela dihajar habis-habisan. Akhirnya Ji-hoon diberikan satu kesempatan selama 1 bulan ke depan. Jika hutang tidak dapat dilunasi, maka ia harus merelakan organ tubuhnya untuk dijual. Ji-hoon pun berhasil selamat saat setelah ia menandatangani perjanjian serah terima organ kepada rentenir tersebut. Dengan uang yang tersisa, ia pun berusaha membelikan anaknya sebuah hadiah dengan bermain di mesin capit boneka. Namun ia hampir gagal. Untungnya ada anak yang jago bermain berhasil mengambilkan satu hadiah untuknya. Ia pun mengajak anaknya makan malam di masakan kaki lima di sana dan memberikan hadiah tadi kepada putrinya sambil menikmati makan malam. Ketika hadiah dibuka, ternyata isinya adalah pistol mainan yang berfungsi sebagai pemantik korek api. Ji-hoon pun merasa malu dan melanjutkan makan malamnya bersama putrinya dan berjanji di tahun depan ia akan membelikan hadiah yang sangat mahal untuk anaknya. Anaknya pun terdiam seolah-olah ingin mengatakan sesuatu kepada Ji-hoon. Selesai merayakan ulang tahun putrinya, Ji-hoon pun mengantarnya balik ke rumah ibu dan ayah tirinya.
Di perjalanan pulang, seseorang datang menawarkan Ji-Hoon bermain. Yang kalah akan ditampar, sementara yang menang akan diberikan hadiah uang. Setelah berkali-kali kalah, akhirnya Ji-Hoon menang dari pria itu. Sebelum pulang, pria itu menawarkan sebuah permainan yang bisa diikuti oleh Ji-Hoon dan meninggalkan kartu namanya agar Ji-Hoon dapat menghubunginya jika Ji-Hoon berubah pikiran karena nilai hadiahnya cukup lumayan katanya. Ji-Hoon pun pulang dengan uang yang lumayan banyak. Sebelum sampai di rumah, Ji-Hoon sempat beli makanan di kedai ibunya Sanwo, yaitu temannya yang sudah sukses dalam karirnya karena lulus di universitas bergengsi di Korea. Sesampainya di rumah, ibunya Ji-Hoon memberitahu bahwa mantan istri Ji-Hoon bersama suami barunya akan membawa putrinya ke Amerika. Inilah yang membuat anaknya tidak enak hati, menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia akan pindah ke Amerika tahun depan saat merayakan ulang tahun tadi. Karena tidak ada lagi waktu untuk merayakan ulang tahun di tahun depan bersama ayahnya. Ji-Hoon menelpon orang yang bermain dengannya tadi dan setuju untuk ikut bermain di permainan yang ditawarkan sebelumnya. Mobil mewah pun datang menjemputnya dan membawanya ke suatu tempat di mana semua penumpang di sana dibius agar tidak mengetahui lokasi tempat mereka akan dibawa. Saat bangun, Ji-Hoon sudah berada di tempat yang dipenuhi ratusan orang lainnya dan semuanya menggunakan pakaian berwarna hijau termasuk dirinya. Ji-Hoon adalah pemain nomor urut terakhir, yaitu nomor urut 456. Ia bertemu seorang kakek-kakek, ini orangnya, sebagai peserta nomor urut 1. Ia juga bertemu dengan gadis muda yang mencuri uangnya di tempat judi pacuan kuda tadi. Ketika para staf datang ke tempat peserta, muncul beberapa pertanyaan yang menjadi kebingungan peserta kenapa dikumpulkan di tempat itu dengan ratusan orang lainnya. Di sini diperlihatkan semuanya adalah orang-orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya. Terkumpul dari orang-orang yang kehidupannya di luar sana sangat menyedihkan dan serba kekurangan karena terlilit hutang. Dan terdiri dari berbagai profesi yang memiliki masalah yang sama. Semuanya dijabarkan oleh penyelenggara game tersebut, termasuk hadiah yang akan mereka terima berupa uang yang akan diumumkan jumlahnya saat seluruh peserta menyelesaikan game pertama. Akhirnya mereka menandatangani perjanjian mengikuti permainan dan mereka tidak bisa mundur. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Pemain harus bergerak maju melewati garis merah sebelum 5 menit. Pemain hanya boleh bergerak jika lampu hijau dan yang bergerak saat lampu merah akan dieliminasi dengan cara ditembak di tempat. Ketika game dimulai, terjadilah tragedi berdarah yang akan memulai plot twist dari film ini. Peserta yang melanggar aturan akan otomatis ditembak oleh mesin deteksi game ketika disinyalir melanggar aturan game. Satu persatu peserta tewas. Semua peserta merasakan kengerian dan bingung kenapa gamenya jadi seperti ini. Ji-Hoon sempat hampir gagal akibat kakinya tersandung mayat dari peserta yang tewas di sana. Namun dia dibantu oleh seseorang yang kuat yang menahan badannya agar tidak terjatuh saat game hampir berakhir. Ini orangnya. Ji-Hoon pun berhasil melewati permainan lampu merah dan lampu hijau berkat bantuan temannya Sanwo dan seseorang lagi yang menahannya saat hampir terjatuh. Bagaimana kisah selanjutnya dari game berdarah ini? Simak kelanjutan alur cerita filmnya di Skipscape. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di Squid Game episode 2. 무궁화 꽃이 피었습니다.